Farm and Biotech. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bioteknologi dengan kode mata kuliah FAHB 1542 berbobot 2 SKS. Mata kuliah Bioteknologi merupakan mata kuliah pada rumpun ilmu biologi yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar, prinsip, teknik, dan aplikasi bioteknologi dalam bidang farmasi. Materi yang dipelajari meliputi pengantar bioteknologi, teknologi DNA rekombinan dan vektor plasmid, kultur sel, rekayasa protein, berbagai teknik bioteknologi molekuler, deteksi penyakit infeksi dan genetik, identifikasi ekspresi gen, pengembangan obat berbasis bioteknologi, produksi biofarmaseutikal menggunakan tanaman maupun sel hewan transgenik, hingga metode isolasi dan pemurnian produk bioteknologi atau downstream processing. Mata kuliah ini mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu S01 dan S02 pada aspek sikap, P1 pada aspek pengetahuan, K1, K5, dan K6 pada aspek keterampilan, di mana CPL tersebut tertuang dalam RPS yang telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Ketua Stikes. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami aspek-aspek dalam bioteknologi, CPMK 2, mahasiswa mampu memahami teknik-teknik rekayasa dalam bioteknologi, dan CPMK 3, mahasiswa mampu memahami berbagai aplikasi bioteknologi dalam bidang farmasi. Untuk mencapai capaian tersebut, proses pembelajaran dibagi ke dalam 16 kali pertemuan, yang terdiri atas 14 kali perkuliahan tatap muka, ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Metode yang digunakan meliputi contextual learning, diskusi interaktif, analisis studi kasus, penugasan terstruktur, serta project-based learning pada kegiatan seminar dan presentasi studi kasus. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan permasalahan nyata dan perkembangan bioteknologi dalam bidang farmasi. Media pembelajaran yang digunakan meliputi slide presentasi, buku referensi, serta artikel ilmiah yang relevan sehingga mahasiswa memperoleh gambaran mengenai penerapan bioteknologi dalam penelitian maupun industri farmasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan dengan berbagai bentuk penilaian, yaitu aktivitas partisipatif sebesar 10%, tugas 15%, hasil proyek 15%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Berikut ini saya akan menampilkan video pelaksanaan pembelajaran mata kuliah bioteknologi dengan topik kultur sel. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya waktu kita kuliahan. Oke, baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya supaya perkuliahannya nanti berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, kita melanjutkan ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah bioteknologi setelah minggu lalu kita belajar tentang vektor plasmid ya. Jadi hari ini kita membahas materi baru. Jadi topik baru yaitu kultur sel. Jadi kultur sel ini merupakan salah satu teknik dalam bioteknologi farmasi yang banyak sekali dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian ya, terutama pengembangan obat. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke materi, saya juga mau menyampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini tuh sangat erat relevansinya dengan perkembangan ilmu farmasi, terutama di industri farmasi ya, yang berkembang saat ini. Mulai dari penelitian-penelitian terkait pengembangan obat baru, kemudian penyakit kanker, hingga produksi vaksin. Itu menggunakan teknik kultur sel.
Ya, jadi nanti harapannya setelah teman-teman mahasiswa ini mengikuti perkuliahan hari ini mampu menjelaskan terkait definisi kultur sel, kemudian sumber-sumber sel itu dari mana, kemudian morfologi dari berbagai sel itu apa saja, hingga nanti media atau kondisi kultur yang harus kita kontrol selama proses kultur sel dan juga aplikasinya di bidang farmasi, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk, ada yang pernah dengar kultur sel? Sudah pernah dengar? Belum? Oke, kita bahas ya. Apa sih kultur sel itu? Oke, kultur sel adalah teknik menumbuhkan sel manusia, hewan, atau tumbuhan dalam medium dan kondisi yang terkontrol. Artinya, sel yang ada di dalam tubuh kita tumbuhkan di luar tubuh ya, dalam lingkungan atau media yang kita kontrol. Seperti ini. Kalau di dalam tubuh sel itu kan unit terkecil dari makhluk hidup ya. Kalau di dalam tubuh sel itu kan mendapatkan nutrisi, mendapatkan hormon, mendapatkan growth factor ya yang memang berfungsi untuk pertumbuhan selnya secara alami. Sedangkan kultur sel kita akan mengeluarkan selnya, memindahkan selnya dari dalam tubuh, sehingga kita harus mempersiapkan lingkungan hidupnya itu semirip mungkin dengan kondisi biologis. Supaya apa? Supaya selnya bisa tumbuh, supaya selnya bisa berkembang. Sel itu kan mempunyai kemampuan proliferasi ya, bisa membelah diri ya. Nah, supaya sel itu bisa membelah diri, lingkungan hidupnya harus kita buat semirip mungkin dengan kondisi biologisnya. Bisa dipahami? Kemudian ya biasanya sel kita dapatkan dari isolasi dari jaringan. Jadi kita mengambil sel itu dari jaringan, bisa jaringan sehat, bisa jaringan sakit ya. Kemudian nanti bisa kita kultur atau diperbanyak secara terus-menerus selama beberapa hari atau mungkin beberapa minggu tergantung kebutuhan penelitiannya. Selain itu biasanya kultur sel digunakan juga secara luas untuk mempelajari metabolisme dan fisiologi sel yang sulit diamati secara langsung atau in vivo. Jadi kultur sel itu in vitro. Sebagai contoh, misal kita sedang meneliti ya, atau kita seorang peneliti, kita punya senyawa metabolit sekunder misal dari tanaman gitu ya, bahan alam yang diduga mempunyai potensi sebagai anti kanker. Nah, itu untuk membuktikan bahwa senyawa yang kita punya ini berpotensi sebagai anti kanker, bisa kita ujikan ke sel terlebih dahulu. Bisa dipahami? Nih, jadi nanti kita lihat, kita amati setelah sel yang kita treatment, kita beri senyawa yang diduga berpotensi sebagai anti kanker ini, bagaimana hasilnya? Apakah mengalami perubahan? Nah, itu bisa kita buktikan dengan kultur sel. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan Mbak. Mengapa penelitian ini tidak langsung dilakukan pada manusia saja? Oke, pertanyaan bagus ya. Penelitiannya tidak bisa kita langsung ujikan ke manusia karena ini terkait etik dan keamanan. Jadi kalau kita punya suatu senyawa baru ya, jadi pengembangan obat baru gitu ya, itu tidak bisa kita uji-uji langsung uji ke manusia, tapi perlu kita uji dulu ke sel. Karena kalau suatu senyawa mau kita berikan ke manusia ya, ya kita berikan senyawa yang ke manusia itu harus sudah bisa kita pastikan terkait keamanan dan efektivitasnya. Baru kita bisa memberikannya ke manusia. Tetapi kalau masih dalam proses pengembangan itu jangan langsung ke manusia, terkait etik dan keselamatan ya, dan juga keamanan. Makanya kultur sel merupakan uji pendahuluan, uji awal kita sebelum nantinya bisa kita kembangkan lebih lanjut. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita bahas terkait sumber sel. Dari mana sih kita bisa dapat sel itu ya? Yang pertama dari jaringan normal. Artinya kita misal mau mengambil sel ginjal, sel hati, atau sel kulit dari jaringan dari individu yang sehat. Jadi jaringannya dikatakan normal, jaringannya sehat, tidak sedang sakit. Kita ambil selnya. Apakah kalau dari jaringan yang sakit tidak bisa, Bu? Bisa, kita juga bisa mengambil sel dari jaringan yang sakit. Contohnya, sel kanker. Sel kanker itu kan sakit ya, sel yang sakit, penyakit ya, tidak normal. Nah itu kita bisa mengisolasi dari orang individu yang punya penyakit kanker. Jadi kita isolasi selnya dari orang yang sakit, dari individu sakit. Sedangkan kalau sel normal itu dari individu yang sehat. Nah, sel yang kita isolasi dari jaringan normal dan jaringan yang sakit itu nanti akan membentuk namanya kultur primer. Kultur primer itu apa? Kultur primer adalah sel yang kita dapatkan pertama kali secara langsung dari jaringan, baik itu jaringan yang normal ataupun jaringan yang sakit. Bisa dipahami ya? Nah,
Dari kultur primer ini kalau kita pelihara ya, kita subkultur terus menerus, kita perbanyak terus menerus, itu nanti akan membentuk namanya sel line. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, dalam proses kultur sel, jadi dari kita mengisolasi ke jaringan, kemudian memperbanyak selnya, itu kita harus memperhatikan ini kondisi kultur sel. Jadi selama prosesnya untuk kultur sel itu kita menggunakan teknik aseptik. Jadi kita bekerjanya di bawah LAF atau laminar airflow. Jadi aseptik ya. Kemudian pakai handscoon, pakai masker, terkait sterilitas itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena sedikit ada kontaminasi, entah itu dari bakteri atau dari jamur, bisa berpengaruh ke hasilnya. Mungkin lagi penelitian, terus ada kontaminasi ya. Nah itu hasil penelitiannya pasti akan berpengaruh. Gitu. Jadi bisa jadi penelitian mungkin gagal kayak gitu. Makanya terkait itu perlu diperhatikan terkait sterilitas untuk sel. Ini ya kondisi sel untuk lingkungannya, karena kita akan memindahkan dari jaringan tubuh ya yang ada di tubuh keluar ya, jadi tidak mendapatkan secara alami. Dan terkait suhu, gas, tekanan itu harus dikontrol. Dan pengerjaannya di bawah laminar airflow atau LAF. Selanjutnya ini terkait media pertumbuhan sel. Apa saja yang ada di dalam media kultur? Oke. Karena kita mengeluarkan sel dari dalam tubuh, kita kan harus membuat lingkungan yang mirip dengan kondisi biologisnya supaya selnya bisa hidup, bisa tumbuh, bisa berkembang. Nah, kita membutuhkan media pertumbuhan sel. Jadi media untuk kultur sel itu biasanya di dalamnya mengandung nutrisi. Jadi nutrisinya ada asam amino, karbohidrat, vitamin, mineral ya. Jadi asam amino biasanya untuk sintesis protein dari dalam selnya, kemudian karbohidrat terutama glukos itu sebagai sumber energi. Terus ada juga vitamin dan mineral ya. Selain itu juga ada kita menggunakan serum. Biasanya yang digunakan itu ada FBS namanya fetal doping serum. Jadi di dalam serumnya itu ya berisi protein, berisi growth factor, ada hormon yang bisa mendukung proses pertumbuhan selnya. Selain itu di sini juga ada antibiotik dan antifungi yang bisa ditambahkan. Gunanya apa? Untuk mencegah, jadi meminimalisir ya risiko kontaminasi. Karena itu tadi harus steril pengerjaan sel ya. Karena ada kontaminasi sedikit bisa mengkontaminasi keseluruhan selnya juga ya. Jadi kalau kerjanya tidak steril. Oke, selain hal ini tadi yang perlu kita perhatikan dalam media kulturnya itu terkait pH-nya. Jadi pH medianya juga harus kita perhatikan. Sel itu biasanya di pH media kultur sel digunakan itu pada pH 7 sampai 7,4 ya. Karena kalau kita tidak menggunakan pH yang sesuai, pertumbuhan selnya tidak bisa optimal. Kalau kita menggunakan pH yang sesuai, nanti selnya akan bisa melakukan metabolisme dan proses pertumbuhannya itu akan lebih optimal. Makanya selain hal-hal ini tadi yang perlu kita perhatikan ya yang ada di media terkait pH media juga harus diperhatikan. Sampai sini bisa dipahami ya? Iya. Apakah antibiotik selalu ditambahkan pada media kultur? Oke, bagus. Antibiotik tidak selalu ditambahkan pada media kultur. Jadi gini, di beberapa penelitian antibiotik itu tidak ditambahkan karena takutnya akan mempengaruhi hasil penelitiannya. Tetapi kalau untuk kultur secara rutin ya, jadi kita memang dalam proses memperbanyak sel ya, propagasi sel itu antibiotik dan antifungi, anti jamur itu disarankan untuk ditumbuhkan karena kan tujuannya memang untuk meminimalisir kontaminasi. Tetapi biasanya kalau selnya udah mau ditreatment di beberapa penelitian yang memang takut adanya antibiotik ini mengganggu hasil itu bisa dihilangkan pada saat mau treatment. Bisa dipahami? Oke, baik. Ini ya, di sini bisa dilihat ya, selnya bahagia ya di sini ya, dia feel so good gitu. Karena apa? Karena medianya kaya akan nutrisi, kemudian ada growth factor yang membantu ini ya mendukung proses pertumbuhan ya, pertumbuhan selnya, kemudian temperaturnya juga dijaga, terkait oksigen, pH-nya, pH netral, dan ada kandungan garam dan juga mineral. Nah ini ya biasanya di kebanyakan sel mamalia untuk pH optimalnya itu sekitar 7 sampai 7,4, kemudian tekanan CO2-nya itu 5 sampai 10% dengan temperatur 35 sampai 37 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mau bicara tentang tahapan kultur sel primer. Tadi sel primer kan didapatkan dari jaringan ya, didapatkan secara langsung dari jaringan. Caranya gimana? Nah, kita mengambil jaringan dari individu ya, individu normal ataupun individu yang sehat, ataupun kalau kita mau ambil sel yang dari jaringan yang sakit berarti individu yang sakit.
ya. Kemudian kita ambil, kita perkecil ukurannya, kita pisahkan jaringannya, diperkecil ukurannya bisa secara mekanik atau secara enzimatik. Jadi nanti akan didapatkan potongan-potongan kecil. Di sini bisa terlihat ya dari potongan jaringan yang besar jadi lebih kecil gitu ya. Kemudian nanti akan kita tumbuhkan selnya di dalam media. Nah ini namanya petridis ya, jadi nanti selnya ditumbuhkan ke dalam media. Nah itu namanya kultur primer. Nah kalau kita sudah mendapat kultur primer dan kemudian kita lakukan subkultur terus menerus ya, jadi diperbanyak terus menerus, itu nanti kultur primer ini bisa berkembang menjadi namanya finite cell line sama continuous cell line. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait finite cell line sama continuous cell line. Ini berikut terkait tahapan tadi isolasi jaringan kultur primer. Jadi kalau kalian lihat di sini ada contoh gambar ya, ini pengamatan di bawah mikroskop inverted ya. Jadi kalau di kultur sel, kalau teman-teman biasanya praktikum pakai mikroskop kan lensanya di atas, lampunya di bawah ya. Tapi kalau kita mengamati sel itu kebalikan, makanya namanya mikroskop inverted. Jadi lensanya di bawah, lampunya di atas. Nah ini pengamatan selnya ya. Jadi ini ada beberapa contoh sel, ada keratinosit, ada sel endotel, fibroblas. Itu morfologinya juga berbeda-beda. Nanti kita juga akan mempelajari terkait berbagai macam morfologi dari sel. Oke. Nah ini juga, ini keren ya, dia berwarna ya gambarnya. Ini juga sel. Ini pengamatan sel dengan menambahkan pewarnaan fluoresen. Jadi fluoresen berpendar. Kenapa? Ini memungkinkan peneliti untuk melihat terkait struktur selnya. Jadi biasanya banyak digunakan untuk melihat bagaimana fungsi selnya, kemudian kemampuan sel dalam ini ya. Kalau misal kita men-treatment sel ya dengan senyawa suatu sampel gitu, itu bagaimana perubahannya. Nah itu bisa terlihat lebih jelas jika kita menggunakan dengan pewarnaan fluoresen. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, di situ kan ada titik-titik kayak ini, titik-titik merah. Nah itu lebih terlihat strukturnya, itu ada inti selnya. Ini inti selnya, titik-titik merah. Terus di sini ada titik-titik ungu, itu inti sel. Nah ini lebih besar ya, ini ada sel. Nah ini yang ungu, inti sel. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Dan di sini juga terlihat kan bentuk-bentuk selnya berbeda ya. Yang ini kayak panjang-panjang garis-garis, di sini ada yang poligonal, lebih agak bulat-bulat gitu ya. Kan berbeda. Oke, sekarang kita lanjut terkait finite cell line sama continuous cell line. Nah, tadi kan setelah kita melakukan kultur primer ya, mendapatkan kultur primer dan kita perbanyak secara terus-menerus, itu bisa berkembang menjadi cell line. Cell line itu ada yang finite cell line, ada yang continuous cell line. Apa bedanya? Kalau finite cell line, ini perbedaan paling pentingnya ya, yang paling terlihat antara finite cell line sama continuous cell line. Kalau finite cell line, selnya itu mempunyai kemampuan dia berproliferasi, membelah dirinya terbatas sebelum selnya mengalami senesens atau penuaan. Jadi dia bisa berproliferasi, memperbanyak diri, membelah diri, tetapi jangka waktunya itu terbatas sebelum selnya tua dia bisa. Sedangkan kalau continuous cell line, selnya itu mempunyai kemampuan untuk membelah diri secara terus-menerus. Jadi makanya di sini kita sebut immortal, abadi ya. Jadi dia bisa memperbanyak diri secara terus-menerus. Itu perbedaan antara finite cell line dengan continuous cell line. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas terkait morfologi sel. Jadi bentuk-bentuk sel itu macam-macam. Banyak. Ada epitel, ada endotel, ada fibroblas, lymphoblas, ada neuronal. Di sini terlihat ya, biasanya untuk sel-sel epitel itu dia bentuknya poligonal. Kemudian dia lebih teratur. Kalau dia kita amati di bawah mikroskop, dia menempelnya itu teratur gitu, struktur gitu. Kemudian ada endotel, kemudian ada fibroblas, ini panjang-panjang ya kayak gelondong kalau fibroblas. Kemudian ada lymphoblas ini bulat-bulat ya. Lihat ya perbedaannya, dia ada neuronal atau sel neural, jadi sel-sel saraf. Nah, selain bentuknya, kita juga perlu tahu ya bahwa sel itu punya dua tipe. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah belajar tentang bakteri, kalau kita mau menemukan bakteri kan kita menggunakan media juga. Media bakteri itu kan media padat agar bakterinya nanti tumbuhnya di permukaan medianya, media agarnya. Beda dengan sel. Sel medianya cair. Di mana dia tumbuhnya? Di dasar petridisnya. Jadi medianya sel itu cair. Nanti selnya akan tumbuh di dasar petridisnya. Nah, itu namanya adherent atau menempel. Ada sel yang tumbuhnya menempel di dasar dis. Ada sel yang dia berenang bebas di suspensi medianya. Jadi kan medianya cair. Nah, dia berenang di medianya, bukan menempel di permukaan atau di dasar disnya ya. Bisa dipahami ya? Bu izin bertanya. Iya. Mengapa penting bagi penelitian untuk mengenali bentuk sel? Oke, bentuk sel itu kan banyak ya. Karena
kenapa kita perlu tahu? Karena itu nanti hubungannya ke apakah sel ini sehat, apakah sel yang mengalami perubahan, terutama kalau kita sedang menguji suatu sampel. Nah, sel lama kan tadi teman-teman sudah belajar ya, sel lama itu bentuknya seperti apa ya, sel maksudnya dalam artian sel yang bentuk aslinya itu seperti apa. Nah, ketika kita mengujikan suatu sampel, terus selnya mengalami perubahan, nah itu kan bisa jadi ada efek dari sampel yang kita ujikan sampai selnya mengalami perubahan. Kalau sel mati bentuknya nggak seperti itu. Jadi kita nanti bisa tahu selnya mungkin mengalami kontak atau mengalami efek dari sampel yang kita berikan. Jadi seorang peneliti ya kalau di kultur sel dari bawah mikroskop aja itu kita sudah bisa tahu dengan mengamati morfologinya. Selnya ini baik-baik saja atau selnya ini lagi tidak baik-baik saja. Karena kita sudah tahu morfologi atau bentuk selnya yang sebenarnya itu bagaimana. Sel normal dengan sel yang setelah ditreatment gitu ya, pasti akan ada perubahan bentuk. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi kenapa kita juga perlu paham, perlu tahu bagaimana bentuk sel itu. Ya. Oke, baik. Sekarang memasuki terkait aplikasi kultur sel. Jadi aplikasi kultur sel banyak ya. Biasanya bisa kita gunakan untuk produksi vaksin. Jadi kita memanfaatkan sel untuk produksi vaksin itu bisa. Karena sel itu kan punya kemampuan berproliferasi ya, bisa membelah diri ya. Terutama sel kanker itu proliferasinya sangat cepat. Jadi kita menumbuhkan itu, saya itu dulu di lab kalau lagi isolasi itu biasanya prosesnya memang lebih lama pertumbuhannya. Tapi kalau kita dari sel kanker itu kan memang sel yang tidak normal ya, jadi proliferasinya itu sangat cepat. Jadi beberapa hari itu sudah bisa penuh bisnya dan panennya biasanya lebih cepat. Oke, bisa untuk drug screening dan toxicity test kayak tadi kita punya sampel atau sedang mengembangkan obat diuji ke sel, bisa nggak ada nggak indikasinya itu yang kita potensi dari senyawanya itu muncul tidak setelah kita ujikan ke sel. Kemudian bisa sebagai ini ya tissue engineering atau rekayasa jaringan, bisa untuk penyakit regeneratif medicine kayak tadi misal kita mengujikan ke sel-sel kita di regeneratif, misal kosmetik itu tadi ya, kosmetik untuk penuaan bisa kita ujikan juga, bisa sebagai terapi gen untuk terapi sel. Kemudian ini produksi sel untuk produksi vaksin, bisa juga produksi antibodi monoklonal, kemudian produksi protein ya juga bisa. Jadi gini, kadang sekarang ya pengembangan penelitian sekarang ya, jadi sel itu bisa dimanfaatkan sebagai pembawa. Jadi kita misal penyakit kanker, mau mengobati kanker, kita masukkan gen, makanya biasanya kita sebut gen terapi ya. Jadi kita ambil gen dari manusia ya, gen sehat, gen yang diduga bisa menyembuhkan kanker, kita masukkan ke dalam sel. Nanti selnya baru kita suntikkan, injeksikan ke manusia. Jadi nanti sel yang membawa gen sehat ini kan akan berproliferasi di dalam, dimana nanti gennya ini diharapkan bisa mengganti atau memperbaiki sel yang rusak. Nah, itu pengembangan kultur sekarang sangat banyak sekali ya, sangat luas, dan salah satunya untuk terapi kanker itu bisa dengan terapi gen atau gen. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, saya yang tanya. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Apa tadi bedanya antara kultur primer dengan continuous cell line? Saya ibu. Oke, silakan Mbak. Jadi kalau kultur primer itu suatu kultur yang memang berasal dari jaringan. Jadi kalau dari sifatnya itu masih sangat mirip dengan kondisi aslinya dalam tubuh. Tapi kalau continuous cell line itu adalah sel yang sudah mengalami subkultur berkali-kali sehingga efektif digunakan untuk penelitian jangka panjang dan sangat mudah dipelihara. Baik, jawaban yang sangat bagus ya, dan mungkin saya tambahkan terkait continuous cell line ada kata kunci immortal. Berarti selnya mempunyai kemampuan untuk berproliferasi atau membelah diri itu tidak terbatas ya. Tapi jawabannya sudah bagus. Oke, baik, tadi ya bisa dipahami ya Mbak ya. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, dari perkuliahan hari ini kita sudah mempelajari banyak informasi ya terkait kultur sel itu apa, kemudian sumber-sumber sel itu dari mana saja, kemudian kondisi media kultur yang harus kita perhatikan ya selama proses kultur sel, kemudian morfologi sel tadi ada maja kita juga sudah membahas, hingga aplikasi kultur sel di bidang farmasi. Dan nanti harapannya dari di sini nanti teman-teman tidak hanya memahami definisinya saja ya, tapi juga perlu dipahami bahwa pengembangan ilmu farmasi ya, khususnya di industri farmasi itu juga sangat erat dengan bioteknologi, terutama terkait pengembangan obat baru atau penemuan penyakit kanker, produksi vaksin, antibodi monoklonal, itu semua tidak lepas dari bioteknologi. Salah satu
ya untuk materi hari ini. Kemudian kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul gitu, silakan nanti ditanyakan dan bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti seperti biasa untuk materi dan tugas harian saya share di Classroom. Jadi silakan nanti teman-teman dicek ya, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Seperti biasa minggu depan kita kumpulkan dan kita bahas tugas-tugasnya ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.